dalam segala keadaan situasi apapun, kami mempercayai bahwa Allah Tritunggal yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu ada bersama kami, ada menyertai kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu, Engkau datang menjumpai kami satu persatu dengan pertemuan-pertemuan, ibadah dan persekutuan, dan Engkau mengingatkan kami, menyadarkan kami melalui kebenaran-kebenaran firman Allah yang diberitakan. Dan siang hari ini, hamba-Mu datang menjumpai Mama Hilda dan juga Mama Floren. Mereka ini adalah milik kepunyaan-Mu ya Allah, yang Kau tebus dengan tubuh, darah, dan daging-Mu. Mereka ini adalah milik kepunyaan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mau belajar siang hari ini tentang kebenaran firman Allah. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Kembali kita mau belajar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan, sebelum kita baca Alkitab, Kaliksi mau beritahukan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah Immanuel, ya. Berarti Allah Immanuel itu mengandung arti Allah menyertai kita. Allah tidak membiarkan kita sendiri, tetapi Dia adalah Allah yang selalu mendampingi kita dan turut terlibat di dalam segala situasi, terlibat di dalam segala hal, baik suka maupun duka, baik senang ataupun susah. Dia adalah Allah Immanuel, Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, banyak sekali hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Banyak sekali hal-hal yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Dan hanya dua hal yang kita tidak bisa lakukan. Hanya dua hal yang kita tidak bisa mampu lakukan kepada Tuhan. Banyak hal, tetapi siang hari ini Kaliksi hanya mau beritahukan dua hal yang tidak bisa kita lakukan. Sekalipun kita pintar, kita pandai, sekalipun kita hebat, sekalipun kita cerdas, tapi dua hal ini kita nggak akan pernah mampu untuk lakukan. Hal yang pertama adalah kita tidak akan pernah mampu atau tidak akan pernah bisa menghitung kebaikan-kebaikannya Tuhan. Itu yang pertama. Kita tidak akan mampu dan kita tidak punya kuasa menghitung kebaikan-kebaikannya Tuhan. Saking banyaknya sehingga sepintar-pintarnya kita, sepandai-pandainya kita, secerdas-cerdasnya kita mau bersekolah sampai di luar negeri, mau sekolah tinggi apapun juga, tak ada satu manusia yang punya kuasa bisa menghitung semua tentang kebaikan-kebaikan Allah. Gila. Dan hal yang kedua adalah tidak ada satu manusia pun yang ada di muka bumi ini, sepintar-pintarnya dia, sehebat-hebatnya dia, bisa membalas kebaikan-kebaikannya Allah. Enggak ada. Apakah kita orang Kristen, kita punya kemampuan, punya kuasa untuk membalas semua tentang kebaikan-kebaikannya Allah? Tidak. Melalui apa? Berdoa? Tidak. Melalui ibadah? Tidak. Melalui lagu-lagu rohani? Tidak. Melalui pembacaan Alkitab, perenungan firman Allah? Tidak. Semua kemampuan kita terbatas untuk membalas kebaikannya Allah. Doa kita terbatas, ibadah kita terbatas. Kita nyanyikan lagu-lagu rohani terbatas. Dan yang menyempurnakan semua ketekunan dan ibadah-ibadah dan doa-doa kita, yang menyempurnakan semua itu adalah Tuhan. Jadi tidak ada di antara kita yang bangga karena dia pintar berdoa, hebat di dalam berdoa, atau dia pelayanan ke sana kemari. Nggak ada yang bisa kita banggakan dari semua itu. Karena apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, kita tidak punya kemampuan dan tidak punya kuasa membalas semua tentang kebaikan-kebaikannya Tuhan. Ya, Dilia, Mama Floren, Dilia, Mama Hilda. Jadi yang pertama adalah kita tidak punya kuasa untuk menghitung semua tentang kebaikan-kebaikannya Allah. Sepintar-pintarnya kita, sepandai-pandainya kita. Dan yang kedua adalah kita tidak punya kemampuan untuk membalas tentang kebaikan-kebaikannya Allah. Amin. Nah, karena kita tidak punya kuasa, kita tidak punya kemampuan untuk bisa menghitung dan membalas semua kebaikan-kebaikannya Allah. Ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai respon kita.
Sebagai apa? Respon dan reaksi kita. Karena kita terbatas. Kita nggak punya kesanggupan dan kemampuan untuk menghitung kebaikan-kebaikannya Allah, membalas kebaikan-kebaikannya Allah. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Nah, hanya ini, apa itu koleksi? Penasaran atau cuman penasaran? Hanya apa coba? Berdoa terbatas. Datang beribadah hari Minggu juga terbatas. Baca Alkitab juga terbatas. Terus ikut nyanyi-nyanyi lagu-lagu rohani juga terbatas. Kalau begitu apa koleksi? Ya kan? Apa coba? Ayo buka di Mazmur. Mazmur 11 ayat yang pertama. Nah, ini dia. Ini merupakan reaksi dan respon kita karena kita tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan untuk membalas dan menghitung semua tentang kebaikan-kebaikannya Allah. Mazmur pasal yang ke-111 ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Allah, kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatanmu Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Jadi kita terbatas. Kita tidak punya kesanggupan, kemampuan untuk menghitung, bahkan membalas semua tentang kebaikan-kebaikannya Allah. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan sebagai reaksi dan respon kita, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat? Oh, ternyata reaksi dan respon kita tuh sangatlah sederhana. Alkitab bilang begini, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Oh, ternyata hanya ini yang bisa kita lakukan. Apa itu koleksi? Oh, ternyata hanya bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, bahkan pelayanan yang kita kerjakan pun juga terbatas adanya. Tidak sanggup dan tidak mampu membalas semua tentang kebaikan-kebaikannya Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, Alkitab bilang bahwa hanya dengan mengucap syukur dengan segenap hati. Mengucap syukur dengan segenap hati. Mengucap syukur dengan segenap hati artinya bahwa kita setuju dan sepakat dengan Tuhan, semua situasi dan keadaan yang kita alami itu baik adanya. Semuanya diizinkan oleh Tuhan dan mendatangkan kebaikan, kemuliaan, kemenangan buat semua orang yang percaya kepada Allah. Orang yang mengucap syukur kepada Allah dengan segenap hati, dia dengan tulus dan rela menerima situasi dan keadaan yang terjadi. Entah itu baik, entah itu tidak baik. Entah itu senang ataupun susah. Orang yang mengucap syukur, dia pasti rela dan tulus menerima situasi, keadaan, dan kondisi apapun. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan sebagai orang-orang yang sadar bahwa kita tidak punya kemampuan untuk membalas semua tentang kebaikan Tuhan, menghitung semua kebaikan Tuhan, reaksi kita, respon kita hanya sederhana. Mengucap syukurlah dengan segenap hati. Nah, kalau Alkitab bilang bahwa mengucap syukur dengan segenap hati, berarti ada orang yang bersyukur tetapi tidak dengan segenap hati. Kira-kira banyak nggak kita ketemu orang-orang seperti itu? Banyak. Dia hanya berkata terima kasih atau mengucap syukur, tetapi sesungguhnya hatinya menolak, hatinya menggerutu, hatinya mengeluh. Contoh, Kaleksi datang nih, tiba-tiba datang. Kaleksi cuma bawa beras 2 gelas. Kaleksi cuma bawa beras 2 gelas. Di depan Kaleksi dia senyum. Di depan Kaleksi dia bilang, terima kasih ya kak. Tapi setelah dia di belakang, ngedumel di dalam hati. Emangnya saya nggak mampu beli cuma 2 gelas beras. Ini penghinaan.
Ya kan? Jadi dia mengucap syukur tetapi tidak dengan segenap hati. Tapi coba Kaleksi datang mungkin bawa beras 5 kilo. Wah, puji Tuhan, alhamdulillah. Kira-kira seperti itu. Tapi waktu Kaleksi datang cuman bawa beras 2 gelas. Makasih ya Kaleksi, ya Tuhan memberkati. Tapi di belakang penghinaan. Masa jauh-jauh dari Tambun cuman bawa 2 gelas beras. Itu tandanya bahwa dia bersyukur tetapi tidak dengan segenap hati. Tetapi kalau orang yang bersyukur dengan segenap hati, mungkin Kaleksi datang gak bawa 1 gelas, mungkin setengah gelas. Tapi dia bilang begini, Kaleksi terima kasih. Mungkin itu yang bisa Kaleksi berikan. Saya terima dengan syukur, puji Tuhan. Itu menambah beras saya yang sudah ada 10 kilo. Ternyata setengah gelas yang Kaleksi bawa itu menambah beras saya yang sudah ada 10 kilo. Makasih ya Kak ya. Jadi bersyukur. Itu tandanya bahwa dia bersyukur dengan segenap hati. Jadi apapun pemberian orang, ya, apapun bantuan orang, jangan ukur dengan banyaknya atau sedikitnya. Kalau kita mulai mengukur dengan banyak atau sedikit, itu tandanya bahwa kita berterima kasih tetapi tidak dengan segenap hati. Kita memang bersyukur tetapi di depan doang, tapi di belakang ngedumel. Ini penghinaan. Ini penjoliman katanya. Ini Kaleksi jolimi saya. Emangnya saya nggak mampu beli beras 1 gelas ya? Seperti itu. Jadi kita belajar untuk menghargai setiap bantuan atau pemberian siapa saja. Entah itu banyak, puji syukur. Entah itu sedikit juga puji syukur. Kita terima apa adanya. Satu waktu saya pelayanan di satu gereja. Saya pulang, dia hanya kasih persembahan itu 20.000. Kira-kira buat Kaleksi 20.000 itu berharga apa? Ya tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kalau saya tipe orang yang mengucap syukur dengan tidak segenap hati, 20.000 ini penghinaan buat saya. Saya datang melayani bawa mobil, kok persembahannya kayak, ya lebih baik gak usah kasih kan? Nah kalau saya mulai jenuh, lebih baik gak usah kasih. Berarti tanpa disadari, saya berterima kasih tetapi tidak dengan segenap hati. Berontak, ngedumel, bersungut-sungut, menggerutu, mengeluh. Tetapi kalau saya bersyukur dengan segenap hati, walaupun cuma 20.000, kami saya bilang, Tuhan terima kasih. Ternyata mungkin gereja ini hanya sanggup memberikan 20.000. Tetapi puji Tuhan, ini bisa sangat membantu untuk saya bisa nambah beli bensin, nambah isi etol. Karena bensin untuk datang ke tempat ini bukan 20.000, lebih dari 20.000. Tapi saya belajar untuk berterima kasih dengan segenap hati. Nah ini jarang dijumpai. Jujur nih, ini jarang dijumpai. Mau orang Kristen mau orang yang rajin ke gereja, jarang dijumpain. Makanya Alkitab bilang, kalau mau mengucap syukur itu harus dengan segenap hati. Jangan setengah hati. Di depan terima kasih, di depan senyum, tetapi di belakang ngedumel, di belakang menggerutu. Nah ini nggak pantas. Ini orang yang tidak mengucap syukur dengan segenap hati. Jadi Kaleksi nggak panjang lebar. Kaleksi hanya datang sampaikan kepada gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekali lagi mungkin Kaleksi tidak sama seperti yang lain. Kaleksi hanya mau sama seperti Alkitab, emas dan perak atau beras dan gula pasir tidak saya bawa, tetapi hanya firman Allah yang saya bawa, hanya Roh Kudus yang saya bawa, hanya Tuhan Yesus Kristus dan kebenaran-kebenarannya yang saya bawa. Nah firman Allah yang datang pada siang hari ini menjumpai Mama Hilda dan Mama Floren, ini adalah berkat kebenaran yang dibawa. Ini menjadi upah kebenaran yang dibawa untuk diberikan kepada keluarga di tempat ini. Jadi sekali lagi, hanya Tuhan Yesus dan kebenaran-kebenarannya yang Kaleksi bawa, hanyalah Roh Kudus, firman Allah yang saya bawa. Karena begini, emas dan perak nilainya memang sangat tinggi, tetapi terbatas adanya. Emas dan perak nilainya memang sangat berharga, tetapi terbatas adanya. Mungkin hari ini kita dikasih emas, ya mungkin berapa gram yang harganya mungkin 2 juta atau 3 juta. Kita happy, kita senang hari ini.
Tetapi bulan depan belum tentu. Apalagi tahun depan udah lupa. Senangnya cuman sesaat, senangnya cuman sementara, hilang begitu saja. Tetapi Alkitab mau mengajarkan kepada kita, sama seperti Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka datang itu menawarkan sesuatu yang kekal, sesuatu yang sifatnya tidak sementara, sesuatu yang memberikan kesenangan itu tidak hanya sementara waktu, tetapi memberikan kebahagiaan, ketenangan itu sampai kepada kekekalan. Nah, apa itu? Hanyalah firman Allah, hanyalah Tuhan Yesus, hanyalah Roh Kudus. Karena itu sekali lagi, Kaliksi nggak bawa segala sesuatu yang berasal dari dunia ini berupa emas, atau beras, atau gula pasir, atau Indomie satu bungkus, atau apapun. Tetapi Kaliksi hanya berkeliling bagikan tentang kebenaran-kebenaran di dalam Yesus Kristus yang saya punya, itu yang saya bagikan. Jadi apa reaksi, respons kita sebagai orang-orang yang tidak punya kuasa menghitung kebaikan dan membalas tentang kebaikan-kebaikan Allah? Sederhana, mengucap syukurlah dengan segenap hati, tidak setengah hati. Jadi apapun bentuk pemberian dari Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan ukur dengan banyaknya atau besarnya. Kalau kita ukur banyaknya atau besarnya, satu kali nanti kita akan kecewa, terluka. Contoh sekali lagi, seumpamanya atau contoh, hari ini Kaliksi datang mungkin bawa beras 5 kilo. Senang nggak? Senang. Tapi bulan depan mungkin Kaliksi datang cuma bawa beras 2 gelas. Pasti rasanya itu kan agak ganggu kan. Bulan kemarin 5 kilo, kok kali ini datang? Nanti bulan depan datang cuma setengah gelas atau 10 butir. Jadi kita udah mulai bersungut-sungut atau mengeluh. Jadi jangan pernah ukur pemberian atau bantuan Tuhan melalui orang-orang dalam bentuk apapun. Jangan ukur besarnya atau banyaknya atau sedikitnya atau kecilnya. Karena semua itu Tuhan yang berikan melalui orang-orang yang ada di sekitar. Jadi belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala kondisi, belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita mau berdoa ya, setelah itu saya lanjut. Kita mau berdoa. Kami bersyukur di dalam kemurahan kasih karunia-Mu ya Allah, siang hari ini Engkau menjumpai kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang tidak punya kuasa untuk menghitung banyaknya kebaikan-kebaikan Allah. Kami tidak punya kuasa untuk membalas kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu firman Allah datang kepada kami, mengajarkan kami supaya kami mengucap syukur dengan segenap hati dalam segala situasi, keadaan, kondisi. Kami tidak melihat pemberian atau bantuan Tuhan melalui orang-orang. Kami tidak menilai banyaknya atau sedikit, besarnya atau kecilnya. Tetapi kami mau belajar untuk bersyukur senantiasa, menerima, bersyukur dengan segenap hati.